sampai SMP saya masih ada di gedung yang namanya Gedung Forum gitu ya. Dan saya nemukan satu tempat yang menarik untuk kita bisa berbagi gitu. Dan dari sini saya akan berbagi materi tentang pendidikan yang bermutu. Saya meyakini bahwa pendidikan bermutu ini menjadi impian banyak orang. Dan apakah hanya guru yang berperan, apakah hanya sekolah yang berperan, atau hanya pemerintah yang berperan dalam hal ini, dan siapa saja yang bisa ambil peran. Dan itu menjadi bagian yang kita bisa kulik bersama-sama terkait dengan materi hari ini ya. Jadi setelah yang satu ini lewat gitu ya, nanti kita akan bicarakan satu demi satu. Ketika kita bicara tentang pendidikan yang berkualitas, maka yang pertama yang kita mesti perhatikan adalah bahwa nilai itu bukan segalanya. Saat ini masyarakat di Indonesia secara khusus gitu ya, punya pandangan bahwa nilai itu segala-galanya. Lebih baik dapat nilai tinggi gitu ya, tidak peduli menguasai ilmunya apa enggak gitu ya, ya penting nilainya tinggi dulu, itu aja. Jadi ketika orang-orang itu berorientasi pada nilai, maka ilmu tidak lagi menjadi bagian yang penting yang mesti dipelajari, mesti dikuasai. Dan secara umum, tuntutan orang tua itu cukup besar. Keinginan untuk anaknya masuk di ranking, dan keinginan supaya anaknya bisa mengalahkan anak temannya, anak tetangganya gitu ya, itu sangat kuat. Dan bermain di situ bisa membuat apa ya, anak-anak atau siswa sekolah ini kehilangan apa yang sebenarnya mereka harus pelajari. Dan saya pernah bahas gitu ya dalam sebuah video berjudul Buah Simala Ranking gitu ya. Nanti saya kasih linknya gitu di sini gitu. Bagaimana ranking ini sudah merusak sistem pendidikan nasional kita. Kedua, ketika kita berbicara tentang pendidikan yang berkualitas, maka sebenarnya gitu ya, semua bidang itu dihargai. Hingga saat ini yang namanya matematika, sains, dan bahasa asing masih menjadi sebuah primadona. Mereka yang menguasai bidang-bidang tadi dianggap sebagai orang yang pandai, orang yang cerah masa depannya, orang yang punya harapan begitu, orang yang sangat dihargai gitu ya. Sedangkan mereka yang menguasai ilmu sosial itu seolah diabaikan, dianggap tidak bermutu atau tidak bermanfaat gitu ya. Ilmu sosial itu dianggap lebih mudah dari ilmu yang lain gitu ya. Pada saya melihat bahwa justru ilmu sosial ini tantangannya sangat besar begitu. Dan ketika semua bidang ini tidak dihargai dengan seimbang, maka terjadilah seperti yang kita alami di Indonesia saat ini, yaitu kecerdasan siswa diukur hanya dari beberapa mata pelajaran. Seorang siswa yang dia jago analisis dalam bidang ilmu sosial tidak pernah mendapatkan penghargaan setinggi mereka yang jago di bidang matematika atau fisika. Dan ini menjadi cermin buat kita semua gitu. Apakah kita masih menginginkan pendidikan yang berkualitas atau tidak? Yang ketiga, pendidikan yang berkualitas itu berarti gitu ya, seorang siswa bisa belajar dengan kecepatannya sendiri. Artinya selama ini kan siswa itu diseragamkan kecepatannya gitu ya, dan tidak mungkin menyamakan kecepatan belajar semua orang. Ketika diseragamkan dengan cara dipaksa gitu ya, akibatnya anak-anak itu stres, tidak bisa sekolah dengan baik. Mereka itu tertekan ketika belajar menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan ya menumbuh suburkan apa ya, mohon maaf, bimbingan belajar yang fokus kepada kecepatan menghitung tadi gitu, kecepatan menyelesaikan soal tadi seperti itu. Dan beberapa kurikulum di negara-negara lain itu memang mengakomodasi kecepatan belajar siswa yang bervariasi. Artinya mereka yang belajar dengan cepat akan diberikan tantangan soal yang lebih rumit.
Sedangkan mereka yang belajarnya lambat, mereka mendapatkan soal-soal yang standar. Idenya adalah eh, mau naik level enggak gitu untuk mengalahkan diri sendiri di masa-masa sebelumnya. Nomor 4, ketika kita punya pendidikan yang berkualitas, berarti anak itu tidak perlu les privat. Selama ini yang kita hadapi dan kita amati sehari-hari di masyarakat adalah les-les ini justru dipenuhi oleh mereka yang sudah mampu belajar secara mandiri gitu. Artinya dianggap pandai di sekolahnya, tidak punya masalah dalam belajar, mampu menangkap pelajaran dengan baik seperti itu. Dan idenya adalah saya les karena saya tidak mau kalah dengan teman saya les karena saya dipaksa orang tua saya les karena saya ingin mengalahkan saudara saya dan seterusnya. Dan ikut les ini berarti gitu ya, kita bisa mengasosiasikan ada sesuatu yang kurang di sekolah sehingga anak ini harus les. Ya, itu menjadi satu premis yang kita masih pikirkan bersama. Logikanya, kalau di sekolah cukup, ngapain harus ada les? Begitu. Terkait dengan poin-poin dari saya sampaikan, les ini pun juga terkait dengan beberapa masa pelajaran yang dianggap penting tadi. Kalau ada yang penting, berarti ada yang tidak penting. Apakah ini buatan pendidikan yang berkualitas? Tentu saja kita menginginkan supaya semua materi itu penting, dan ketika pendidikan ini berkualitas menyediakan semua yang sudah disediakan, berarti tidak perlu ada yang namanya les privat tadi. Nomor 5 berhubungan dengan perkembangan mental yang seiring dengan perkembangan otak. Terus kemana implikasinya? Maksud saya adalah otak manusia itu bisa dipaksa untuk belajar, saya percaya itu. Tetapi mental seseorang tidak dapat dikarbit supaya bisa lebih menjadi dewasa, tidak bisa. Ketika ada orang tua atau keluarga yang bersedia bayar mahal supaya anaknya bisa sekolah lebih muda, gitu ya, ya itu saya katakan perkembangan mental tidak bisa diikuti dengan perkembangan otak. Kelas akselerasi, kelas khusus, kelas cerdas cendekia atau apa gitu ya. Ini juga menjadi satu keprihatinan tersendiri buat saya. Kenapa? Karena orang lebih mementingkan kecerdasan otak dibandingkan kecerdasan mental. Padahal kalau kita bicara tentang pertumbuhan mental, itu juga soalnya cukup penting gitu. Di tahun 90-an Darren Coleman mengungkapkan sebuah teori terkait emotional intelligence yang mengguncang dunia pendidikan, bukan hanya di Indonesia, di internasional. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik karena sebenarnya ada kecerdasan lain gitu ya, yang namanya kecerdasan emosional yang terkait dengan bagaimana mengelola emosi. Dan rupanya setelah ditelaah lebih jauh, kok penting juga ya seperti itu. Saya meyakini bahwa kecerdasan emosional ini tidak bisa dikarbit, tidak bisa diproses, dipercepat seperti model kelas akselerasi tadi. Nomor 6 ini terkait dengan konsep bahwa kegagalan itu bukan akhir segalanya. Banyak asumsi di masyarakat mengatakan bahwa gagal itu berarti semuanya berakhir, walaupun ada yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kira-kira begitu. Atau orang mengatakan adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tidak pernah diraih. Tapi di masyarakat di negara kita ini, kegagalan itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi ketika nyoba sesuatu gagal, memalukan ini gitu. Ada tidak demikian gitu. Saya melihat bahwa kegagalan ini justru bisa membuat gitu ya, orang itu ditampa mentalnya supaya bisa menjadi makin kuat, makin siap menghadapi berbagai macam terpaan badai kehidupan, kira-kira demikian. Dan buat saya kegagalan ini sesuatu yang cukup wajar, sehingga pernah ada saya ketemu dengan mahasiswi gitu ya, yang mengatakan tidak bisa maju ujian skripsi karena hasil skripsinya jelek gitu. Saya tanya jeleknya di mana gitu. Ternyata jeleknya itu tidak sesuai dengan harapan pembimbingnya, tidak sesuai dengan hipotesa pembimbingnya, kira-kira begitu.
nggak cocok dengan harapannya dia juga gitu. Tapi saya tanyakan, apakah itu berarti kamu gagal? Iya sebenarnya, oh enggak gitu. Kamu menemukan satu metode yang jangan ditiru orang lain, karena kalau ditiru orang lain nanti kemungkinan besar juga akan mengalami kegagalan yang sama. Itu temuan yang bermanfaat. Jadi ketika kita melihat dari sisi yang berbeda gitu ya, kegagalan itu menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk kita cermati sekarang. Yang ketujuh gitu ya, lulusan yang menghargai orang lain. Artinya pendidikan yang berkualitas itu adalah pendidikan yang menghasilkan alumni-alumni yang menghargai orang lain. Coba dilihat, apakah alumninya itu mau antri enggak? Nyerobot antrian atau enggak? Taat aturan atau enggak? Gitu. Egois atau enggak? Jujur atau enggak? Dan seterusnya. Ini masalah konsekuensi menghargai orang lain yang seharusnya juga menjadi ciri pendidikan berkualitas. Tetapi jangan salah gitu ya, jangan mengatakan bahwa ya itu tanggung jawab sekolah gitu. Tidak. Karena ketika kita bicara tentang sekolah plus gitu ya, maka sebenarnya ada peran masyarakat yang kita bisa masukkan di situ. Di dalam video sekolah plus itu sudah saya bahas bahwa masyarakat punya kontribusi terkait dengan bagaimana masyarakat itu bisa membentuk dan menguatkan nilai-nilai mental positif yang diajarkan di sekolah, dan ini menjadi satu hal yang cukup penting ketika kita membicarakan tentang hal ini. Nomor 8 itu ketika kita memiliki pendidikan yang berkualitas, maka sebenarnya guru itu menjadi sebuah profesi yang dihargai. Contoh yang paling gampang adalah bagaimana pandangan masyarakat atau orang tua gitu ya, ketika anaknya yang dinilai sebagai anak yang pandai ini kemudian ingin jadi guru. Waduh sayang kok dia menjadi guru. Kalau ide ini itu terus dipertahankan, ya kan sampai kapan kita ini punya pendidikan yang berkualitas? Tidak akan terjadi seperti itu. Orang menginginkan pendidikan berkualitas, tetapi gurunya diberikan apa adanya. Gitu. Guru tidak dihargai, dan ketika ada orang yang punya kompetensi menjadi guru, yang bisa menolong memperbaiki proses pendidikan ini, ternyata tidak didukung, kan tidak konsisten dengan mimpi pendidikan yang tadi dikatakan ingin berkualitas tadi. Dan saya hanya merasa bahwa guru ini dianggap sebagai orang yang tidak diterima kerja di mana-mana gitu ya, kemudian masuk ke sekolah sudah diterima, kira-kira begitu ya. Kalau model begini yang dipertahankan gitu ya, atau model begitu yang dipakai oleh masyarakat, sampai kapan kita ini punya pendidikan yang berkualitas? Bahkan ada beberapa orang tua menganggap bahwa guru itu bawahnya orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu menggaji guru. Wah, ini lebih kacau lagi menurut saya. Sesuatu yang kita masih waspada bersama-sama. Kesembilan atau yang terakhir, banyak gitu ya. Tidak ada yang namanya sekolah favorit. Artinya semua sekolah berada di level yang sama. Karena sebenarnya kualitas sekolah ini termasuk sesuatu yang semu gitu ya. Dan saya udah pernah bahas tentang sekolah berkualitas ini gitu ya, bagaimana menilai kualitas sekolah ini dalam sebuah video yang nanti linknya bisa lihat di situ. Jadi ya, itu mimpi saya terkait dengan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis kolom komentar gitu ya. Kita mungkin dari komentar Anda kita bisa berdiskusi, dan mungkin ada edisi video terkait dengan sekolah dan pendidikan yang berkualitas selanjutnya. Sampai jumpa.